Sebagaimana Benny Hinn, ada pendeta orang Protestan yang berkata, mujizat yang paling banyak terjadi adalah di gereja Katolik. Mengapa dia kata? Kami rindu mendengarkan Kau berbicara bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk anak-Mu Ibu Esther Kandau yang boleh Tuhan kirim ke tempat ini untuk memberitakan firman-Mu bagi setiap kami. Limpah dalam rahmat Tuhan, limpah dalam kasih Tuhan. Saya berkeliling kemana-mana sampai ke pelosok-pelosok. Ada orang yang sangat amat sederhana. Bayangkan di dalam satu ruangan, kalau di timur sana ya, mereka hidup di dalam kayak iglo gitu, tapi dengan dari daun itu ya. Satu ruangan di situ, mama, papa, anak-anak, ada ayam, ada bebek juga. Mereka masak di situ, mereka tidur di situ. Tapi itu wajahnya itu sukacita, damai, sejahtera. Kadangkala saya lihat orang udah limpah, rumahnya udah kayak a palace gitu ya. Kamarnya itu bisa 30 kamar. Kan siapa punya rumah begitu? Itu kan hanya istana-istana gitu ya. Udah rumah bagus. Mobil dibawa di garasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aduh banyak banget mobilnya ya. Udah limpah semuanya. Tapi mukanya susah. Damai sejahtera tidak ada. Ketenangan tidak ada. Jadi kalau kita berbicara tentang sukacita mengakibatkan kelimpahan masuk di dalam hidup kita. Ingat dulu kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Luar biasa. Yohanes 10 kita buka sama-sama. Dan saya membacanya ayat 28 dan 29. Simak dulu ini baik-baik. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini kata Yesus loh. Bukan kata Paulus. Bukan kata Rasul. Tapi Yesus yang berkata demikian. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku katanya. Sekarang ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Firman Tuhan berkata, tidak ada seorang pun yang dapat rebut mereka dari tanganku, kata Yesus, dari tangan Yesus. Kemudian pada ayat 29 dia katakan, tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Udah tidak merebut dari tangan Yesus, tidak merebut dari tangan Bapa karena Bapa dan aku adalah satu. Saudara dan saya menurut firman Tuhan tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Yang berkata demikian siapa? Makanya kita bersuka cita. Karena keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita dahsyat dan luar biasa. Kalau kita lihat di dalam kitab Yesaya 53 ayat 5 berkata demikian. Dia tertikam karena kejahatan kita. Dia diremukkan karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada dia. Dan oleh bilur-bilur Kristus kita sembuh dari segala penyakit dan dari segala kelemahan. Amin. Saudara bisa bayangkan ketika Tuhan Yesus untuk merebut kita sekalian dari maut. Apa yang dia lakukan? Dia turun dari sorga mulia. Dia turun, dia tinggalkan sorga. Dia masuk ke dalam dunia ini. Dia adalah 100% Allah. Namun menjadi 100% manusia. Dan apa yang dia lakukan? Dia diludahin, ditendang, dipukul dengan bulu kepalanya. Ditinju, ditendang, dipakukan di atas kayu salib. Dan ketika dia berjalan
untuk menanggung semua dosa kita. Apa yang manusia lakukan? Tentara Romawi itu dengan cambuk dipukulnya. Firman Tuhan berkata, ketika dia dipukul itu, cambuk itu di ujung-ujungnya ada kayak kail-kail, ada besi-besi, ada batu-batu, ada membuat dia ketika dipukul, setiap kali dipukul sedemikian rupa dan mereka tarik lagi, maka sebagian daripada daging tercabut. Saya baca ada seorang teolog menulis, jadi ketika dia dicambuk dan tercabut, kalau kita kan mau dioperasi, mau diambil sebagian daripada daging dari tubuh ini yang merusak kita, apa? Dikasih bius kan? Kita dibius. Kasih painkiller, kasih bius supaya kita gak rasa. Tuhan Yesus gak pakai bius. Dipukul, ditimpakan kepada dia, dicabut. Dan betapa sakit dia menderita. Dan tiap kali tercabut, sebagian dari daging sesungguhnya katanya. Kanker tercabut, TBC tercabut, HIV tercabut. Penyakit apapun yang kau sedang derita tercabut daripada tubuhnya. Dan Alkitab berkata di kitab Mazmur, tulang-tulang yang putih kelihatan karena dagingnya habis dicabut dengan cambuk. Renungkan apa yang Tuhan Yesus buat. Semua ditimpakan kepada dia. Semua kejahatan kita, semua kesalahan kita, semua dosa kita, semua kutuk kita, semua sakit penyakit kita, semua kemunafik kita ditimpakan kepada dia. Dia yang tidak berdosa, dibuatnya dosa. Supaya dia di dalam dia, saudara dan saya dibenarkan dengan Bapa di sorga. Makanya kita bersuka cita. Kita bukan bersuka cita kosong-kosong, bersuka cita, sukacita. Apa? Karena Yesus telah membayar lunas di atas kayu salib. Dia bayar semua lunas sehingga saudara dan saya menjadi bait Allah, kenisa Allah, rumah tinggal Allah. Can you imagine? There is a God in you. Ada roh Allah, roh kudus yang menempatkan diri di dalam kita. Roh kudus menurut Alkitab di dalam Roma 8 ayat 11 berkata demikian. Bahwa roh kudus yang membangkitkan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Roh kudus yang sama ada di dalam kita. The most powerful power of God is in you. Cuman kita gak sadar. Kita merasa gak mampu. Gak sanggup. Emang gak mampu. Emang gak sanggup. Yang sanggup adalah Tuhan. Adalah Roh Kudus yang memampukan kita berjalan. Saudara dan saya didesain menjadi lebih daripada pemenang. Bukan untuk kalah. Kalah lagi. Tidak, kita menang lagi. Apapun masalah yang Tuhan izinkan masuk dalam hidup kita hanya dengan satu maksud. Agar kita naik level, naik kelas. Semua ujian itu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Allah. Tuhan mau satu waktu kelak kalau kita berdiri di hadapan Bapa. Tak bercacat, tak berkerut. Karena Yesus sudah bayar bagi kita di atas kayu salib. Lunas, it is finished. Sudah selesai. Makanya Alkitab berkata di sini, mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini perkataan Yesus. Pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Saudara dan saya ini benar-benar yang tadi kekudusan Allah ada pada kita. Emang iya. Karena Tuhan sudah bayar. Kita ini orang-orang kudus loh.
Kalau saudara baca di dalam kitab mulai dari Korintus terus sampai Wahyu, selalu disapa dengan orang-orang kudus di Korintus kah, di Galatia kah, di Efesus kah, di mana saja semua orang-orang kudus. Kita dikuduskan oleh darah anak domba Allah. Kita disucikan oleh darah anak domba Allah. Saya berbicara kepada Santa dan Santo. Amin. Kita rasa masa iya sih, masa emang iya. Karena yang berkata demikian Yesus. Dia yang membayar kita lunas di atas kayu salib. Terpuji-pujilah Tuhan. Kekal sampai selama-lamanya. Kamu pasti tidak akan binasa, kata firman Tuhan. Akan selamat sampai selama-lamanya. Siapa bisa merebut kita dari tangan Tuhan Yesus? Tidak seorang pun. Siapa dapat merebut kita dari tangan Bapa? Kata firman Tuhan. Tidak seorang pun. Kita lihat sejenak lagi di dalam Yohanes 5 ya. Memang sih kalau baca begini kayaknya terlalu fantastis gitu ya. Masa iya sih? Emang iya sesungguhnya. Tapi karena terlalu luar biasa kok mudah begini. Seringkali kita gak percaya. Kita lebih percaya pada apa yang dikatakan si jahat. Wah kamu orang berdosa, kamu tidak layak. Dan kita terus merasa kita gak layak, kita berdosa, kita tidak sanggup. Padahal Yesus berkata kamu kudus, kamu dilayakkan. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 5 ayat 24 demikian bunyinya. Indah sekali firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya. Baru mendengar dan percaya katanya. Kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Baru mendengar dan percaya kata firman Tuhan. Sudah pindah dari maut ke hidup yang kekal. Bukankah ini luar biasa? Terlalu mudah kan? Saking mudahnya kita gak percaya. Masa iya sih? Masa sih saya dipindahkan? Masa sih saya masuk surga? Emang iya, kita semua direncanakan oleh karena pengorbanan Yesus Kristus. Kita masuk dalam kerajaan surga. Pasti kata firman Tuhan. Amin. Siapa di sini yakin dia masuk surga? Oh gitu, top abis sudah deh. Udah aku senang banget. Karena kan ada orang, ya enggak ya, iya enggak ya. Kalau mau lihat perbuatan kita gak bakal. Gak bakal kita masuk surga. Tapi kalau kita lihat apa yang Yesus Kristus lakukan, kita masuk surga. Saudara, di dalam perjanjian lama, kalau dalam kitab imamat, kan imam itu dia harus terima domba yang akan dipersembahkan untuk menguduskan. Kalau orang berdosa, mereka bawa domba. Dan bawa kepada siapa? Imam agung. Dibawa, kemudian yang diperiksa apa? Imam tidak bertanya kamu punya dosa apa, kamu bikin apa, kamu bikin apa. Tidak. Yang dia periksa apa? Apakah domba itu tak bercacat? Karena gak boleh kalau bercacat, domba yang bercacat tidak boleh. Mesti utuh. Gak ada bisul, gak ada benjolan, gak ada koreng. Ya, gak boleh kakinya bengkok, gak boleh. Jadi domba yang dibawa itu tak bercacat, tak bercela. Dan itu dibawa. Setelah diperiksa, baru domba itu dipersembahkan. Maka dosa daripada umat yang berdosa itu ditimpakan kepada dia. Dan dosa itu dibunuh. Kalau Yesus ketika dia mati. Kalau domba itu enggak disiksa dulu kalau di perjanjian lama ya. Di imamat. Bukan domba itu disiksa baru mati. Tidak. Ada di sini langsung dipotong di sini. Ada vein di sini dipotong. Tiba-tiba dia pingsan mati. Habis. Tapi kalau Yesus dia menderita. Dia tersiksa.
Dia sungguh-sungguh sampai ketika dia pikul salib. Bayangkan ini punggungnya itu kan luka semua. Luka semuanya. Ya. Kemudian dia pikul salib. Salib itu tidak disekap sampai licin kayak marmer atau sampai tegel ini melicin. Itu rugged cross kata bahasa Inggris. Itu kayu itu yang aduh kita aja kalau kena kayu sepotong lantas masuk gitu. Aduh sakitnya minta ampun kan. Mau keluarin dengan penset sakit banget kan. Bayangkan seluruh salib itu. Kayu yang kasar, tajam-tajam. Dan dia harus pikul. Makanya dia terseok-seok. Dia tertatih-tatih. Sampai dia jatuh dengan kayu itu. Saudara bisa bayangkan apa yang Tuhan buat untuk kita sekalian. Supaya kita peroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Dia jatuh. Dia terjatuh. Kalau saudara jatuh. Tuhan Yesus paling mengerti karena dia pernah jatuh ketika memikul dosa kita, memikul kutub kita, memikul segala kejahatan kita, memikul segala sakit penyakit kita. Dia jatuh dan dibangkitkan. Tuhan, terima kasih. Kalau kami saat ini boleh bersuka cita. Mengapa kami bersuka cita? Karena kami sudah pindah dari maut masuk ke hidup yang kekal. Karena Yesus Kristus Tuhan. Kita beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Biarlah kita umat Katolik makin mengerti apa yang dibuat oleh Tuhan. Kita masuk surga bukan karena amal dan perbuatan kita. Kita berbuat baik bukan untuk masuk surga. Tapi karena kita sudah diselamatkan. Makanya kita berbuat baik. Amin. Kita tidak beli sorga dengan amal dan perbuatan kita. Tidak. Tapi karena Tuhan sudah bayar harganya lunas di atas kayu salib. Makanya kita berbuat baik. Gak tega kalau gak berbuat baik lagi. Terlalu kalau kita jahat. Memang sana sini kita ada jatuh di dalam kelemahan dan kekurangan. Tapi Roh Kudus akan ingatkan kepada kamu. Kamu telah bersalah. Kamu telah berdosa. Mengaku dosamu. Minta ampun atas kesalahanmu. Perbaiki karaktermu. Perbaiki hidupmu. Itulah keindahan kita umat Katolik. Kita punya sakramen. Di mana rekonsiliasi. Kita bisa minta ampun. Bagaimana besar pun dosa kita. Sebesar apapun Dia ampuni kita kalau kita datang kepada Dia. Amin. Terpuji Tuhan Yesus. Makanya kalau kita sekalian saat ini bisa bersuka cita, kita lihat di dalam kitab Tesalonika 1 Tesalonika 5 berkata, bersuka citalah senantiasa. Mengapa Tuhan Yesus kutuk pohon ara? Saudara bisa mengerti mengapa Tuhan Yesus kutuk pohon ara? Padahal dikatakan bukan musimnya untuk berbuah, tapi dia kutuk. Karena ada pengertian lebih dalam bagi kita sekalian untuk berbuah baik, berbuat baik. Bukan musiman, tapi ongoing, terus menerus kita harus berbuat baik. Bukan suka-suka kita, ya suka saya berbuat baik, kalau enggak ya udah, belum musim sih. Enggak bisa. Kata firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Enggak ada musim. Terus menerus. Karena apa? Tuhan adalah pokok anggur yang benar. Dan kita adalah carangnya. Kita kan menghisap, mendapat, disuplai dari pokok anggur yang benar. Dan kita mendapat kehormatan
untuk berbuah senantiasa. Jadi saudara dan saya bukan berbuah suka-suka. Senin Kemis, ya kalau dia baik ya gue baik, kalau dia nggak baik gue nggak baik. Masa bodoh, nggak bisa begitu. Kita harus berbuat baik. Sesulit-sulitnya orang melukai kita dan sesulit-sulitnya kita mau mengampuni. Tapi kalau kita ingat, Tuhan berkata, aku harus ampuni. Sekalipun dengan air mata. Karena sakit, terlalu sakit yang dia buat. Tapi karena engkau katakan, saya harus mengampuni. Maka saya mengampuni. Taat dan tunduk pada engkau. Amin. Betapa Tuhan hargai kita. Kalau kita menyenangkan hati Bapa di sorga. Betapa Tuhan Yesus menghargai saudara dan saya. Terpuji-pujilah Tuhan yang berkata, bersuka citalah senantiasa. Saya beberapa waktu yang lalu pergi ke Israel, baru pulang dari Israel. Kemudian kami di Kairo, kami lewat satu daerah Goshen. Saudara ingat Goshen, daerah Goshen? Di mana Yusuf menempatkan keluarganya kan? Ketika Yusuf panggil ayahnya, adik-adik yang mengkhianati dia kan? Yang jual dia, yang masukkan dia di dalam sumur. Kemudian jual dia, kemudian dia sampai di rumah Potifar, dibilang dia jahat lah. Kemudian dia masukin di penjara. Tapi perhatikan di dalam kitab suci. Tidak ada satu kali Yusuf berkata bahwa dia kecewa sama Tuhan. Mana janji? Dia setia. Tapi di situ senantiasa berkata, Tuhan menyertai dia. Dalam keadaan apapun. Mau dia dijual, dimasukin di dalam penjara, dimasukin di dalam sumur. Aku menyertai engkau. Firman Tuhan berkata, Tuhan menyertai kita senantiasa. Coba katakan kepada temanmu, dalam keadaan apapun engkau, Tuhan menyertai engkau. Amin. Dalam keadaan apapun kita berada, Tuhan menyertai kita. Kita mau rasa tidak rasa, tapi Alkitab berkata, Tuhan menyertai kita. Perhatikan Yesus Kristus ketika berada di Danau Galilea, gelombang besar sekali. Dia ngapain? Badai, gelombang, ombak besar. Tuhan Yesus ngapain? Tidur. Ada damai, ada ketenangan. Barusan ini saya juga ada satu masalah yang saya rasa rada badai itu. Kemudian kan mau di sini kan iblis mau supaya aku dikipas-kipas supaya senewan dikit gitu ya. Supaya takut, cemas, gak bisa tidur gitu. Tapi saya ingat firman Tuhan berkata, dia tidur. Jadi saya renungkan itu, saya ambil firman Tuhan itu, saya masukkan dalam hati. Saya bilang, Tuhan saya mau seperti engkau. Saya mau tidur Tuhan. Saya mau tenang. Saya gak mau dikontrol oleh badai. Remote control itu ada di tangan Tuhan. Jangan sampai kita serahkan remote control itu kepada si setan. Setan bilang cemas, kita cemas. Senewan dong, senewan. Marah-marah dong, marah-marah. Ingat, remote control itu ada di tangan Tuhan. Jadi kalau kita tahu firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, maka kita tenang. Damai sejahtera Allah ada bersama-sama dengan kita. Amin. Makanya kita suka datang ke persekutuan doa. Karena di persekutuan doa kita dicelikan mata kita. Diterangkan firman Tuhan. Supaya kita makin mengerti. Mari bersukacitalah senantiasa. Alkitab berkata di dalam Injil Lukas 24 ayat 52. Mulai dari 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka,
Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah dia kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Sangat bersuka cita. Ciri-ciri orang Kristen adalah sangat bersuka cita. Ciri-ciri orang Kristen adalah kita berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Orang kalau di bait Allah gosip enggak? Enggak lagi. Kalau di bait Allah mau pikir-pikir pornografi atau tidak? Enggak. Senantiasa apa artinya? Suasana bait Allah kita harus bawa dimanapun kita pergi. Mau ke pasar kek, ke marketplace kek, kemana saja. Suasana bait Allah kita bawa kemana-mana. Di sini dikatakan mereka senantiasa berada di bait Allah. Apa mereka 1 kali 24 jam berada di bait Allah? Kan enggak, mereka mesti kerja. Mesti tidur. Mesti lakukan sesuatu. Berarti adalah suasana bait Allah. Saudara dan saya, kemanapun kita pergi, suasana bait Allah kita bawa kemanapun kita pergi. Ada satu anak muda berkata, aduh gimana ya, saya itu kalau ke gereja itu saya senang banget. Kalau misal saya senang sekali. Tapi orang tua saya belum begitu mengerti. Karena mereka kan dari agama lain ya. Kemudian mereka belum pergi. Dia bilang yang penting lu punya duit tahu. Kalau lu gak punya duit lu gak dihargai katanya. Kita orang Cina ini mesti punya duit katanya. Bukan cuma orang Cina lagi yang mesti punya duit. Kita juga mesti punya duit kan. Tapi kita dihargai bukan karena duit. Kita dihargai karena Kristus yang memerintah di dalam kita. Karakter kita yang kita pancarkan adalah kemuliaan Allah. Yang kita bahasakan, utarakan, percakapkan adalah firman Tuhan. Maka Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Saya bersyukur bahwa makin hari kita semua makin mengerti. Alkitab mencatat Tuhan ketika berpisah dengan para murid, Alkitab berkata dia sedang memberkati. Amin. Nah, saya mau cerita ketika saya berada di Israel, di Kairo, kemudian kami lewat Goshen, yang tadi saya katakan Goshen. Guide kami, Atef, dia berkata begini, Ibu, dengar semuanya, sampai sekarang dia bilang, di Goshen tidak ada satu lalat, tidak ada satu nyamuk. Saudara ingat? Di dalam kitab Keluaran ketika tulah ketiga dan keempat adalah apa? Nyamuk dan lalat. Tapi ajaib Tuhan. Kalau di Kairo kan juga ada banyak sampah-sampah kayak saya lihat juga di sini di Bandung ada banyak sampah. Kalau ada sampah ada apa? Ada lalat dong. Ya kan? Cuman heran dia bilang. Di Goshen sampai sekarang tidak ada satu nyamuk. Tidak ada satu lalat. Wah itu bukankah itu berkat luar biasa. Tuhan genapi. Karena di tempat di mana keluarga daripada Yusuf, orang Israel tinggal. Tulah itu enggak kena ke sana. Ingat ketika malaikat maut mau lewat tulah ke-10 kan. Apa yang dikatakan? Harus taruh apa? Darah di tiang pintu dan di ambang pintu. Nanti kalau malaikat maut lewat, dia lihat itu darah lewat dia. Dan seluruh Goshen, orang Israel itu enggak, anak sulung enggak mati kecuali di Mesir. Di sana anak sulung mati, sampai binatang-binatang pun begitu. Tapi di Goshen tidak. Kenapa? Karena ada darah. Mungkin di dalam mama papa lagi bertengkar. Mungkin anak-anak bilang ini punyaku, kamu ambil lagi. Boom. Tapi nggak dilihat.
kesalahan mereka. Yang dilihat adalah darah domba. Yang Bapak lihat pada saudara dan saya, pengorbanan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah. Dalam setiap perayaan Ekaristi, di mana imam berkata, tubuh Kristus yang diserahkan bagimu. Ini piala darah Kristus, darah perjanjian baru dan kekal yang menghapus dosa kita. Sampai sekarang kalau saudara renungkan masuk dalam perayaan Ekaristi, hayati pada saat kami pada lihat dalam perayaan Ekaristi, saya suka merenungkan, Tuhan terima kasih. Dan kalau dalam perayaan Ekaristi itu dikatakan, inilah darah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sekalian saya bilang, dosa itu kan ada penyakit juga kan, yang menghapus sakit penyakit, yang menghapus kekecewaan, yang menghapus sakit hati. Pernah dikhianati nggak? Saudara pernah dikhianati nggak? Pernah, di sini ada yang pernah dikhianati? Pernah kan? Sakit nggak? Sakit. Kita nggak bisa hapus dengan makan enak, tidak bisa. Tapi dengan darah anak domba Allah itu terhapus. Amin. Setiap perayaan Ekaristi adalah perayaan kesembuhan bagi saudara dan saya. Amin. Itu kesembuhan. Nggak usah tunggu khusus kebangunan rohani kesembuhan. Nggak perlu. Setiap perayaan Ekaristi adalah mujizat. Sebagaimana Benny Hinn, ada pendeta orang Protestan yang berkata, mujizat yang paling banyak terjadi adalah di gereja Katolik. Mengapa dia katakan? Karena di gereja Katolik mereka percaya itu tubuh Kristus dan itu darah Kristus. Itu kadang-kala kan di gereja lain kan mereka anggap itu lambang. Ya, ada yang menganggap. Tapi sekarang ada juga banyak yang bilang itu tubuh dan darah Kristus. Tapi kalau kita dari dulu selalu tubuh dan darah Kristus, kita percaya bukan lambang. Tapi kita percaya ini tubuh dan darah Kristus. Makanya dia berkata di gereja Katolik paling banyak kesembuhan terjadi. Amin. Cuman kan kita gak, saya udah sembuh, bersaksi. Enggak, kita udah sembuh kayaknya. Puji Tuhan, terima kasih. Sudah ada orang gatal-gatal dia menyambut, hilang tuh gatal-gatal. Puji Tuhan, biarlah kita sekalian hargai apa yang Yesus Kristus buat. Makanya kita bersuka cita. Jadi sukacita kita ada alasannya. Bukan hanya sukacita saja. Tapi karena pengorbanan daripada Yesus Kristus membuat kita bersuka cita. Coba lihat temanmu di sebelah, katakan, hargai pengorbanan Yesus Kristus. Hargai pengorbanan Yesus Kristus. Banyak orang nggak ngeh gitu ya. Nggak ngeh apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dia sungguh-sungguh sampai terseok-seok, tertatih-tatih, sampai jatuh. Dia panggul salib, yaitu dosa, kutuk, sakit penyakit, kegagalan, kemiskinan kita. Dia pikul semuanya, ditimpakan kepada dia. Dan di dalam dia kita sembuh, kita bersuka cita senantiasa. Terima kasih. Dan setiap masalah yang saudara dan saya hadapi, pasti ada jalan keluar. Karena Yesus berkata, aku adalah jalan. Tuhan gak bilang aku adalah jalan buntu. Tapi Tuhan berkata, aku adalah jalan. Nama Tuhan di dalam perjanjian lama ketika Musa berkata, namamu apa dong? Apa dia bilang? I am. I am. Aku adalah Tuhan. Aku adalah. I am. I am. Bukan I was. Bukan I shall be. Tapi I am. Untuk setiap masalah. I am. Tuhan hadir. I am the healer. I am the provider. I am the shepherd.
I'm your God. I am. Dia hadir, dia ada, dia beserta dengan kita. Sadrak, Mesak dan Abednego ketika dilemparkan di dalam api. Apa yang dilihat oleh Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar, 3 orang dilemparkan, kok dia lihat ada 4 orang. Kalau dalam bahasa Inggris bagus ditulisnya. The Son of God is with them. Kalau bahasa Indonesia bilang anak dewa. Dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau di dalam kitab Daniel, bahasa Inggris dikatakan the Son of God. Siapa itu Son of God? Yesus. Dia tidak tinggal di luar dapur perapian dan melihat, oh kamu bisa ya, aduh kasihan kamu ada di dalam dapur perapian. Tapi dia masuk di dalam dapur perapian. Dia ada bersama-sama dengan Sadrak, Mesak dan Abednego. Masalah apapun saudara yang hadapi saat ini, Tuhan ada bersama-sama saudara. Dan saudara tuh akan keluar karena Tuhan yang memampukan saudara keluar sebagai lebih daripada pemenang. Pasti saudara keluar sebagai lebih dari pemenang. Karena saudara akan naik level, naik tingkat. Menjadi makin sempurna, segambar dan serupa dengan Allah Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita bergembira, makanya kita bersukacita. Bersukacita senantiasa. Karena ada jaminan yang menjamin saudara dan saya adalah Yesus Kristus Tuhan. Injil Lukas 10 ayat 20. Sama-sama kita buka. Mulai dari ayat 19. Sama-sama kita baca 2-3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Kita nggak usah keren-kerenan. Wih, gue berdoa, sembulo, geletak langsung. Waduh, sakti banget gue ini. Kita nggak usah sombong kalau dalam hal-hal demikian. Kita nggak usah sombong, kita usir setan. Tebirit-birit dia lari. Enggak usah merasa hebat banget. Tapi Tuhan berkata, bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Dan sudah terdaftar, enggak bakal dihapus. Enggak bakal dihapus. Saudara dan saya masuk surga, bilang dulu sama teman, gue ini masuk surga. Itu kata firman Tuhan. Ya, jadi untuk itulah kita bersukacita. Kita bersukacita ada alasan. Karena perbuatan daripada Tuhan. Karya daripada Tuhan. Finished work. It is finished kata Tuhan. Sudah selesai. Dia menyelesaikan bagi saudara dan saya. Sempurna di atas kayu salib. Luar biasa apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Dan kita bersukacita. Bukan karunia-karunia yang Tuhan bagikan kepada kita. Boleh kita senang, tapi jangan kita sampai tertuju kepada karunia dan lupa apa yang Tuhan buat. Kita bersukacita karena nama kita terdaftar di sorga. Orang yang pertama masuk paradise adalah siapa? Si penjahat tahu? Kan Tuhan mati di antara 2 penjahat kan? 2 orang terkutuk. 2 orang terkutuk. Kalau yang satu dia kutuk Tuhan terus sampai dia mati. Enggak ada. Pokoknya mana kalau kamu itu Tuhan kamu bisa bangkit. Kamu gitu-gitu terus. Tapi yang satu berkata, Tuhan ingatlah akan aku. Jikalau engkau kembali di dalam kemuliaan. Apa kata Tuhan? Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di mana? Di Firdaus. Iman itu timbul di dalam hati. Kenapa? Firman Tuhan. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Yang saya bagikan ini adalah firman Tuhan yang tercatat di dalam kitab suci.
Minta sama Roh Kudus, meteraikan ini di dalam hatiku. Jadi kita bersuka cita karena nama kita apa? Tercatat di sorga. Pas dibuka, oh ada, nama kita ada. Mana ya nama dia ya? Satu kali Tuhan berkata demikian, kamu tidak akan binasa. Kamu pasti masuk di dalam hidup yang kekal. Aduh itu udah gak ada deh jaminan lebih daripada itu. Sekarang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 16. Ayat 25 dan 26 sama-sama kita baca 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka. Saudara, Silas dan Paulus berdoa. Puji-pujian keluar dari mulut mereka. Mereka berada di penjara. Itu kan menderita banget. Mungkin mereka baru dipukul. Tapi ketika mereka naikkan puji-pujian. Yang mereka ingat apa yang Tuhan katakan. Dan firman Tuhan berkata bahwa sendi-sendi penjara goyah. Seketika itu juga terbuka semua pintu. Dan terlepas belenggu mereka semua. Mungkin ada pintu tertutup bagi saudara saat ini. Apakah di bisnis, apakah di sakit penyakit. Belajar naikkan pujian kepada Tuhan. Lihat dari perspektif Allah apa yang dia buat. Berikan pujian, angkat hatimu dan berkata pada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk apa yang kau buat. Nanti saudara lihat pintu terbuka. Saudara keluar dari masalah dan Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Berapa banyak saya dengar bahwa orang itu sembuh, orang dapat jalan keluar dari bisnisnya yang tadi ketakutan setengah mati. Tuhan buka jalan. Saya ingat cerita dikit ya. Barusan ini kan kita pergi ke Israel. Nah naik Oman Air. Baru pertama kali juga saya naik Oman Air. Biasanya kan Qatar atau Emirates punya itu. Ini naik Oman. Ternyata keren banget itu Oman Air. Ya, pesawat-pesawat Arab semuanya pada bagus-bagus semuanya. Baru-baru semuanya. Nah, dalam perjalanan pulang, saya pergi sama Ibu Meike. Kemudian dia katakan, aduh Anti, aku capek deh. Pengen aku tidur enak, bisa tidur enak. Kalau mau tidur enak ya kita mesti di business class atau di first class kan. Aduh aku pengen tidur deh, capek aku. Bisanya ketika kita mau masuk begitu. Dia baru bilang sama saya, aku pengen tidur enak, pengen tidur enak. Tiba-tiba orang dari Oman Air bilang, ya ambil Bu Meike punya tiket, dia ambil, lantas dia tukar. I'll change it for you. Dia dapat business class. Dia baru ngomong pengen tidur enak sekali. Jadi di random, dia ambil aja salah satu daripada kami. Dan karena dia yang bilang dia capek, dia yang dapat, Tuhan yang kasih sama dia. Dapat bisnis kelas, asik kan? Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Tuhan paling tahu mau berikan kepada kita. Suka-suka dia. Apa yang dia mau berikan kepada kita. Dan dia berikan yang baik. Saya sampai, wah enak banget. Dan dia bilang, Anti aku dapat, Anti aja di sini. Aku enggak, kamu yang dapat. Kamu dapat hadiah dari Tuhan. Kamu yang bilang kamu capek. Kamu dapat sepanjang pulang tidur enak. Aduh sedep banget kalau dapat bisnis kelas. Makanannya enak, kursinya enak, bisa tidur banget. Pokoknya sampai tiba di Jakarta mukanya seger banget. Sukacita banget. Ya iya dong dapat bisnis kelas. Tiba-tiba diubah aja. Suka-suka Tuhan. Dan Tuhan akan membuat bagi kita sekalian supaya kita bersyukur, bersukacita. Untuk apa yang Tuhan buat. Kalau kita mau hitung berapa banyak kali dia tolong kita. Terlalu banyak.
Kalau kita mau hitung berapa banyak kali dia sudah sembuhkan kita, teramat banyak. Kalau kita mau hitung berapa kali dia ulurkan tangan pada kita pada saat kita berada dalam kesulitan, sudah teramat sangat banyak. Dan kalau kita hidup saat ini, kita bernafas saat ini, kita boleh bersyukur saat ini. Semua karena kemurahan daripada Yesus Kristus Tuhan. Kita tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Dia baik, dia amat baik. Petrus dikeluarkan karena puji-pujian. Dia angkat puji-pujian, dia bilang, aduh kenapa sih, kenapa saya udah melayani sekian tahun, kenapa sih saya mesti masuk penjara, kenapa saya mesti dipukul-pukul demikian. Dia tidak berkata demikian, dia angkat pujian. Dan apa yang Tuhan buka? Buka jalan, buka pintu bagi dia dan boleh bebas keluar. Terpujilah nama Tuhan. Kita lihat lagi di dalam Kisah Para Rasul 3. Ketika Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah. Ada di situ orang minta-minta. Firman Tuhan berkata pada ayat 2 dari Kisah Para Rasul 3 berkata, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir sehingga ia harus diusung. Dia ada di situ. Kan biasanya kalau ada rumah-rumah ibadat itu suka ada orang minta-minta kan, orang pengemis-pengemis. Karena dia tahu kalau orang masuk keluar dari rumah ibadat itu hatinya murah hati. Karena sudah dengar firman Tuhan. Jadi dia tunggu di situ, nanti dia mau dapat. Dia hanya mengharapkan kemurahan. Bokornya kecil banget. Kan biasanya kan mereka bawa tempat kecil, bokornya kecil banget. Ya terserah deh mau kasih 1 keping kek, 2 keping kek. Dia hanya mengharapkan kemurahan. Tapi apa yang dikatakan oleh Petrus? Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang ada padaku, kuberikan kepadaku. Demi Yesus Kristus Nazaret, orang Nazaret, bangkitlah dan berdiri, berjalanlah. Dia cuma minta sekedar kemurahan hati daripada Petrus. Tapi yang Tuhan berikan bukan sekedar di luar jangkauan pemikirannya. Dia berikan dapat berjalan. Kadangkala kita cuma minta sekedar kemurahan Tuhan. Tapi yang Tuhan berikan kepada kita lebih daripada sekedar belajar bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan. Kalau saudara sehat saat ini, kalau saudara kuat saat ini, kalau saudara cukup makan saat ini, kalau saudara berada dalam keadaan baik, semua itu karena Tuhan yang beri. Kita tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala yang Kau beri. Kami mau bersuka cita, kami mau bersyukur, kami mau berterima kasih karena Engkau sudah berikan kepada kami segala-galanya. Dan Alkitab berkata pada ayat 8 daripada Kisah Para Rasul 3. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Luar biasa. Dia hanya minta berapa keping sekedar. Tapi dia keluar melompat-lompat bersuka cita. Karena Tuhan berikan lebih daripada apa yang diharapkan. Bagi kita sekalian yang hadir pada malam hari ini. Tuhan memberikan kepada kita lebih daripada apa yang kita harapkan. Amin. Tuhan terlalu baik, sangat baik. Dan kalau kita masih boleh hidup sampai saat ini, kita bersyukur, kita berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau baik. Kalau kita lihat bangsa Israel keluar, mereka keluar lewati lautan yang dibelah. Saudara, saya bulan September yang lalu, saya kena light stroke. Jangan kira hamba Tuhan tidak sakit. Sakit. Karena ada deh banyak pikiran gitu. Nah, kemudian saya mau main HP. Kok ini kok nggak bisa gerak ya? Berat. Saya mau melangkah. Kok ini kaki berat ya? Aneh gitu. Kemudian saya mau panggil,
mulutnya pelo gitu. Wah, there is something wrong with me. Something wrong. Jadi saya bilang suami saya mau ke dokter. Kan ada spesialis saya internis. Nah saya tinggal di Kebayoran. Dokter saya di Kemayoran, itu jauh toh. Jam 4 itu macet-macetnya kan. Tapi Tuhan itu luar biasa. Dia berikan kepada saya lebih daripada yang saya bisa pikirkan. Itu bisa pergi ke Kemayoran cepat sekali. Dan dokter berkata kepada saya nggak boleh pulang lagi. Harus tinggal di rumah sakit karena harus diperiksa seutuhnya. Saya di MRI, di CT scan, semua diperiksa. Kesimpulannya adalah itu pembuluh darah mau tertutup, dia terbuka lagi. Jadi saya kena light stroke hanya sebentar sekali. Sebentar sekali. Saya berdoa waktu itu. Tuhan, kalau Engkau bisa buat Laut Merah terbuka. Kan ketika bangsa Israel keluar itu, Laut Merah itu terbuka loh. Dan Alkitab berkata mereka berjalan di tanah yang kering. Mestinya kan laut jadi becek dong, di situ basah. Tapi bagaimana kalau basah nanti mereka punya kereta-kereta semua bawaan mereka semua itu kan nggak bisa nyebrang. Kering. Jadi saya berdoa Tuhan, kalau Laut Merah Engkau buka, Engkau bisa buka pembuluh darah saya. Dan Tuhan buka. Nggak ada sisa-sisanya loh. Lihat. Saya dari tadi bicara, nggak ada sisa-sisanya. Semua karena kemurahan Tuhan. Karena ada teman-teman yang sakit, nggak bisa bangun lagi, udah di kursi roda, ada yang nggak bisa bicara. Saya ini siapa yang buat ini? Siapa yang buat ini? Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat penebus saya. He is my healer. He is my God. I am the daughter of the Most High God and I am highly favored. Semua karena kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, syukur ku kembalikan kepada Tuhan. Amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya bukti nyata. Orang paling takut kan kena stroke. Takut banget kan. Saya alami. Tapi Tuhan bawa saya keluar. Dan saya keluar lebih daripada pemenang. Dan saya berkata Tuhan, sampai saya pulang berikan kepada saya kesehatan. Kalau saya mati nanti Tuhan, saya mati dalam kemuliaan Tuhan. Saya gak mau mati dengan penyakit. Gak mau mati dengan penyakit. Tapi kalau Engkau panggil pulang, panggillah saya pulang dalam kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kemuliaan Tuhan, mati dalam kemuliaan Tuhan, dan masuk dalam kemuliaan Tuhan. Yaitu sorga yang kekal. Amin. Dan kita semua juga bilang, boleh minta, kita anak-anak, dia Bapa. Kita minta kepada Tuhan, gak usah pakai sakit deh kalau pulang. Gak usah pakai menderita. Kita pulang dalam kemuliaan Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Dia Bapa, kita anak. Boleh minta. Karena Tuhan yang mengajar. Mintalah. Maka engkau akan diberi. Dan saya minta. Kalau saya mati nanti. Gak mau pakai sakit. Mau dalam kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan sembuhkan saya. Terpujilah Tuhan. Dan inilah firman Tuhan untuk kita sekalian. Kalau kita sudah dengar firman Tuhan. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah perhambaan untuk masuk di tanah perjanjian, lautan dibuka. Miriam, dia ambil dia punya alat-alat musik, dia menari-nari. Musa menyanyi, memuji. Bangsa Israel itu memuji Tuhan. Biar kita jadi seperti bangsa Israel. Kita keluar dari setiap masalah dan kita memuji. Saya berjanji kepada Tuhan,
dengan pertolongan Roh Kudus. Mampukan saya Tuhan memuji Engkau sampai saya pulang ke rumah Bapa. Saya puji Engkau. Amin. Sekarang saya umur, mau tahu umur berapa? 79. Kalau orang Cina gak boleh bilang 79 kan? Mesti bilang berapa? 80. Oke kan? 80, oma-oma 80. Tapi tetap memberitakan Injil. Tetap mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetap menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan. Saya berjanji sampai saya pulang, saya akan beritakan firman. Untuk selama-lamanya saya melayani Engkau. Itu panggilanmu untukku. Tolong saya Roh Kudus supaya saya setia sampai akhir hidupku. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hati.